Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobila Yanti, NIM 10-220-10-118. Mata kuliah TK Bisnis dan Profesi, dosen pengampu Bapak Badwin, MSI. Di dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Good Corporate Governance dengan judul Good Corporate Governance atau prinsip GCG yang keren untuk perusahaan. Langsung saja, pengertian Good Corporate Governance artinya tata kelola perusahaan yang baik, disingkat dengan GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika usaha. Selanjutnya, B, pentingnya governance, yaitu pertama, meminimalkan penyalahgunaan wewenang, kedua, mengurangi biaya modal, ketiga, meningkatkan transparansi, keempat, mengoptimalkan pengambilan keputusan, kelima, meningkatkan nilai saham perusahaan, keenam, memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan negara, ketujuh, meningkatkan motivasi karyawan, kedelapan, meningkatkan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, C, tantangan dalam implementasi governance. Tantangan terbesar dalam mengimplementasi governance adalah mengubah kultur perusahaan sehingga terbentuk kepemimpinan yang tegas, memiliki integritas dan berkompeten. D, prinsip tata kelola perusahaan. Pertama, transparansi atau transparency merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability merupakan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana efektif. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Keempat, kemandirian atau independensi merupakan keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip koperasi yang sehat. Selanjutnya, kewajaran atau fairness merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, saya akan menganalisa gambar yang tertera di dalam video ini. Di gambar tersebut terdapat satu buah kapal yang besar, seorang kakek tua beserta para hewan lainnya dan juga seekor burung pelatuk yang sibuk melubangi kapal itu. Maksud dari gambar itu menurut analisa saya, kapal ibaratkan satu bangunan perusahaan dengan adanya seorang kakek tua sebagai pemimpin, sedang pemimpin dalam perusahaan itu. Hewan-hewannya lainnya sebagai staf karyawan dan burung pelatuk sebagai pembawa masalah. Jelas di dalam perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja, di mana seorang pemimpin berjuang sendiri dalam menghadapi masalah yang menerpa, sedangkan karyawan lainnya hanya melihat dan membiarkan tanpa memberi solusi dan bantuan. Jadi, bagaimanakah kita bisa menyelesaikan masalah dan menyelamatkan perusahaan agar tidak bangkrut? Maka, seseorang pemimpin dan semua staf karyawan harus mengadakan meeting agar mereka semua mengemukakan ide-ide dan memberikan solusi
Tugas dari seorang pemimpin harus menerima pendapat dari salah satu dari mereka yang paling terbaik agar yang awalnya muncul masalah menjadi suatu tujuan yang akan dicapai untuk mendapatkan keuntungan dan mengoptimalkan perusahaan. Seseorang pemimpin harus tegas, memiliki integritas dan berkompeten agar menjadi contoh yang baik untuk staf-staf karyawan lainnya. Karena tidak akan maju suatu perusahaan apabila pemimpin mengabaikan karyawan-karyawannya. Jika seseorang pemimpin bersifat egois, arogan, sombong terhadap karyawan atau bahkan dengan perusahaan lainnya, maka setiap perusahaan akan mendapatkan masalah di mana-mana dan berujung kebangkrutan atau kerugian yang sangat besar. Baiklah, sampai di sini penyajian dan analisa saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera dari saya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya tutup penyajian ini dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.